Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Adapun pembelajaran 5 dan 6, masalah dan penyelesaiannya, kewajiban dan hak, serta pembagian bilangan. Anak-anak yang saya sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap bersemangat, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teks halaman 165 sampai 166. Perayaan Hari Besar Agama. Adapun saran dalam teks tersebut yaitu semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang kalian perhatikan, ada beberapa gambar yang menunjukkan perayaan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia. Pokoknya agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, nah, kira-kira ini umat agama apa? Iya, pinter. Umat agama Islam. Umat Islam ini sedang merayakan hari besar, yaitu Idul Fitri. Nah, sebelum melaksanakan Idul Fitri, umat Muslim ya itu melaksanakan yang namanya sholat Id di pelataran masjid. Oke. Nah, kalau ini adalah umat Kristen Protestan. Dia melakukan perayaan agama, yaitu berupa perayaan hari Natal, sama dengan Kristen Katolik. Ya, agama Kristen ini atau Katolik itu perayaannya sama, yaitu merayakan hari Natal, kemudian Paskah itu juga. Ya, oke. Berikutnya adalah perayaan umat Buddha. Umat Buddha ini sedang merayakan Hari Raya Waisak. Biasanya dirayakan di pelataran Candi Borobudur yang terletak di Magelang, yaitu di Jawa Tengah. Ya. Kemudian ini adalah perayaan umat Hindu. Ya, biasanya banyak dilakukan di daerah Bali. Ya. Yaitu umat Hindu ini sedang merayakan yang namanya Hari Besar, yaitu Galungan. Berikutnya adalah, kira-kira ini perayaan hari besar agama apa? Iya, kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama Konghucu. Nah, hari besarnya apa namanya? Yaitu Imlek. Nah, jadi orang yang beragama Konghucu itu selalu merayakan yang namanya
hari raya Imlek. Ya, bagaimana anak-anak? Ya, oleh karena itu di Indonesia ada bermacam-macam agama yang diakui, yaitu ada 6, ya, 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun di Indonesia beragam agama, tapi kehidupan selalu rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Ya. Oke, baik. Yang harus dilakukan agar selalu hidup rukun dalam beragama atau dalam kehidupan sehari-hari. Menyapa jika bertemu orang yang dikenal. Nah, itu ya, supaya hidup kita rukun. Kemudian yang kedua yaitu membantu orang lain yang membutuhkan sesuai kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita bantukan kepada orang lain. Menjenguk tetangga yang sakit atau teman yang sakit. Kemudian tidak saling mengejek, ya, supaya kerukunan tetap terjaga. Berikutnya adalah hak berkaitan dengan beragama. Apa saja itu hak yang berkaitan dengan agama? Yang pertama, memeluk agama sesuai keyakinan sendiri-sendiri, ya, tidak mengikuti keyakinan agama lain. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau kita umat muslim, berarti kita ya sholat tepat waktu, ya, di 5 waktu. Biarlah agama lain melakukan ibadahnya sendiri, ya. Kemudian mendapat perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Jadi kita tidak akan dipaksa untuk melakukan ibadah, tidak mendapatkan paksaan dari orang lain, ya. Jadi kita bebas menjalankan sebuah ibadah. Mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita itu boleh mendirikan tempat ibadah, tapi ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekitar, ya. Jadi kalau di kampung itu umat muslimnya lebih banyak daripada non muslim, maka yang harus didirikan adalah tempat ibadah masjid. Nah, untuk agama lain bagaimana? Kalau hanya 1 atau dua itu tidak diperkenankan, ya. Oke. Kemudian menggunakan atribut agama pada diri sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Jadi kita menggunakan atribut agama itu disesuaikan dengan apa yang kita jalani atau yang kita anut, ya. Oke. Baiklah Nana, kita masih berlanjut lagi, ya. Aku Udin berasal dari Jawa. Sedangkan aku Edo berasal dari Papua. Lalu aku Beni berasal dari Sumatera.
Ini terdapat pada teks halaman 174 sampai 175, yaitu bangga menjadi orang Indonesia. Apa buktinya kita bangga menjadi orang Indonesia? Yang pertama, membaca buku tentang Indonesia, ya, entah itu apa, entah cerita atau entah tentang kepahlawanan atau tentang apa, pariwisata atau yang lainnya, ya, atau ilmu pengetahuan, budaya, itu semua membaca buku tentang Indonesia. Oke. Kemudian menggunakan barang buatan Indonesia. Jadi tidak menggunakan atau mencintai buatan luar negeri. Jadi kita harus lebih cinta, lebih sayang pada barang-barang buatan Indonesia, ya. Mengunjungi museum. Nah, untuk mengunjungi museum ini adalah menghargai bisa juga menghargai jasa-jasa para pahlawan, ya, karena di museum itu kan tempat-tempat peninggalan bersejarah, ya, yang ditinggal oleh para pahlawan kita, entah itu berupa baju atau senjata atau yang lain, ya. Kemudian berwisata ke berbagai tempat yang ada di wilayah Indonesia, ya. Kita tidak perlu pergi ke luar negeri. Di Indonesia sendiri pun wisatanya sangat menarik, indah, dan sangat orang luar negeri aja sampai kepincut datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Dewata, yaitu di Bali, ya. Pemandangannya sangat elok. Nah, itu ya anak-anak, marilah kita selalu bangga menjadi orang Indonesia, ya. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Nih penjelasannya. Beberapa kemungkinan pembagiannya. Banyak kue, jatah per anak, banyak anak, itu 100. Jika banyak kue 200, kira-kira jatah per anak berapa? 2. Mengapa 2? Karena 200 dibagi 2 sama dengan 100. Banyak anak 100. Kemudian jatah per anak 3. Kira-kira banyak kue berapa? Iya, pinter, 300, yaitu 100 kali 3, 300. Jadi 300 dibagi 3 sama dengan 100. Berikutnya, banyak anak 100. Kemudian jatah per anak ada 4. Siapa yang bisa? Oke, berapa anak-anak? Iya, 400. Jadi 400 dibagi 4 sama dengan 100. Banyak anak 100. Banyak kue belum diketahui. Jatah per anak belum diketahui. Jika banyak kue 600, kira-kira jatah per anak berapa? Ya, 6.
Jadi 600 dibagi 6 sama dengan 100. Banyak anak 100. Jatah per anak belum diketahui. Banyak kue juga belum diketahui. Jika banyak kue 900, kira-kira jatah per anak berapa? 9. Pinter. Jadi 900 dibagi 9 sama dengan 100. Mengerti anak-anak? Oke, kita lanjutkan pembahasan berikut, yaitu Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Tentukan jatah setiap kelas. Tentukan pula banyak bendera yang dibutuhkan. Inilah pembahasannya. Beberapa kemungkinan pembagiannya: banyaknya bendera, jatah per kelas, banyak kelas. Jika banyak kelas 12 dan jatah per kelas 5, maka banyak benderanya berapa? Ya tinggal mengalihkan. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi 60 dibagi 5 sama dengan 12. Banyak kelas 12. Banyak bendera 120. Kalau begitu jatah per kelas berapa? Kalau seperti ini berarti caranya dibagi, yaitu 120 dibagi 12. Kira-kira berapa? 10. Jadi 120 dibagi 10 sama dengan 12. Berikutnya, banyak kelas 12. Kemudian jatah per kelas 12. Banyak benderanya berapa kalau begitu? Iya, kalau seperti ini berarti diapakan anak-anak? Dikali. Pinter. 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi 144 dibagi 12 sama dengan 12. Banyak kelas tetap 12. Kemudian banyak bendera belum diketahui. Jatah per kelas juga belum diketahui. Jika banyak jatah per kelas itu ada 8, maka banyak bendera ada berapa? Ya tinggal mengalihkan, karena jatah per kelas kan letaknya di sini, kedua. Berarti 12 dikali 8 sama dengan berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, 96. Jadi 96 dibagi 8 sama dengan 12. Berikutnya lagi yaitu tetap 12, banyak kelas ya nak. Kemudian jatah per kelas belum diketahui. Banyak bendera juga belum diketahui. Jika jatah per kelas ada 11, nah ini ayo diapakan ini? Maka banyak bendera, iya dikali 11 dikali 12 berapa ya kira-kira? Iya 132. Nah, jadi 132 dibagi 11 sama dengan 12. Bagaimana anak-anak? Lebih paham? Nah, nanti supaya lebih paham lagi, kalian harus tetap berlatih dan belajar di rumah tentang
kemungkinan pembagian. Nah, sekarang kita bahas tentang proses perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah proses apa? Iya, proses perkalian. Bagaimana proses perkalian? Kita lihat contoh. 34 dikali 3 sama dengan, nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bersusun. Jadi 34 dikali 3, ya. Apa yang dikali? Yaitu bagian satuannya, 4 dikali 3. Sebelumnya, ya, 34 itu sama dengan 30 ditambah 4. Sedangkan 3 yaitu 0 ditambah 3. Nah, baru kita kalikan. Bagaimana cara mengalikan? Ya, dimulai dari satuan. 4 dikali 3, ya, sama dengan 12. Kemudian 30 dikali 3. Nah, karena dikali bilangan puluhan, maka nolnya itu kita simpan dulu, ya, atau kita letakkan di bawahnya angka 2, ya. Jadi tinggal mengalikan 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Iya, pinter, 9. Jadi 30 dikali 3 sama dengan 90. Nah, karena ini dikali dengan bilangan satuan, maka tidak perlu dikali dengan bilangan 0. Karena semua bilangan yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Jadi ini tinggal menjumlah atau tinggal ditambah, yaitu 2 tambah 0 sama dengan 2, 1 tambah 9 sama dengan 10. Jadi 34 dikali 3 sama dengan 102. Bagaimana anak-anak? Ya, tidak terlalu sulit kok ini. Oke, kita contoh berikutnya. 11 dikali dengan 12. Nah, ini 2 angka dikali dengan 2 angka, ya. Oke, perhatikan. Sama anak-anak ya, dengan cara disusun. Nah, 11 dikali 12, ya, tetap satuannya yang dikalikan terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, kita uraikan dulu. 11 itu yaitu berasal dari 10 ditambah 1. Sedangkan 12 yaitu berasal dari 10 ditambah 2. Nah, sekarang perhatikan betul-betul. Kira-kira berapa kali berapa dulu? Iya, pintar. 1 kali 2. Berapa 1 kali 2? 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian setelah 1 kali 2, maka dilanjut depannya. Berarti 10 dikali 2. Berapa 10 kali 2? 20, pinter ya. Nah, setelah 10 kali 2 sama dengan 20, sekarang kita lanjut lagi, yaitu 1 dikali 10 sama dengan 10. Yang terakhir adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Maka ini bisa kita jumlah atau kita tambah, ya. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2. 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 3. Nah,
Karena 1 tidak ada musuhnya, tidak ada gandengannya, maka 1 diturunkan. Jadi 132. Jadi 11 kali 12 sama dengan 132. Ini proses perkalian ya. Kalian harus tetap berlatih ya nak. Boleh dengan cara kamu sendiri atau cara orang tua ya, yang penting nanti hasilnya sama. Oke, baik, kita lanjut pada proses apa tadi ya, proses pembagian. Nah, contoh 400 dibagi dengan 4 kira-kira sama dengan, nah kalau cara pembagian yaitu dengan menggunakan porogapit. Nah, bagaimana bentuk atau tanda porogapit? Nah, ini adalah tanda atau bentuk porogapit. Nah, kira-kira angka 400 dengan angka 4 itu letaknya di mana? Kalau angka 4 berada di dalam porogapit, sedangkan 4 di luar porogapit. Jadi yang besar, angka yang besar di bagian dalam 400, kalau angkanya yang kecil di bagian depan sebagai pembagi, sedangkan yang besar itu yang dibagi. Jadi 400 dibagi 4. Bagaimana prosesnya atau melakukannya? Oke, kita hitung bersama-sama. Yang pertama-tama kita lakukan adalah yaitu kalau di sini 1 angka, maka di sini juga diambil 1 angka, yaitu 4 dibagi dengan 4. Berapa 4 bagi 4? 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, setelah ada hasil 1, maka kita turunkan lagi, yaitu dengan cara dikali. Jadi 1 kali 4 itu sama dengan 4. Baru 400 dikurangi dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, habis kan? Nah, karena ini di sini ada sisa 2, maka 0 yang pertama ini kita turunkan. Nah, diturunkan 0. Kemudian 0 dibagi dengan 4 sama dengan 0. Nah, terus dikembalikan lagi, 0 dikali 4 sama dengan 0. Baru dikurangi lagi, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Lalu 0 yang kedua itu kita turunkan juga 0. Nah, jalannya juga sama caranya. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Diturunkan lagi, 0 dikali 4 sama dengan 0. Maka hasilnya 0 kurangi 0 sama dengan 0. Maka 400 dibagi 4 sama dengan 100. Ya. Bagaimana anak-anak? Sulit apa mudah? Pasti mudah. Kalian pasti bisa, ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu 96 dibagi dengan 8 sama dengan, sama, kita buat tanda porogapitnya. Kira-kira yang di dalam angkanya berapa? 96, pinter. Kemudian yang di luar angka 8. Pertama kali yang dilakukan adalah satuan dibagi dengan satuan ini, ya. Maksudnya satu angka dibagi satu angka, maksudnya bukan satuan dulu, tapi puluhannya ini 90. Jadi ini 9 ini sebagai puluhannya.
ya. Oke. 9 dibagi dengan 8. Berapa 9 bagi 8? Nah, caranya 8 dikali berapa yang mendekati nanti hasilnya 9. Kalau 8 dikali 1 itu kan 8, masih kurang. Kalau 8 dikali 2 itu kan 16, berarti melebihi 9. Maka yang mendekati angka 9 yaitu 8 dikali 1. Jadi dicari yang mendekati, yaitu berarti 9 dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian dikembalikan lagi, 1 dikali 8 sama dengan 8. Prosesnya sama, yaitu dikurangi, ya. 9 dikurangi 8 sama dengan 1, ya. Oke. Nah, berikutnya di sini masih ada angka 6. Tadi di sini, ya. Tadi di sini 0 diapakan tadi? Iya, pinter, diturunkan. Jadi angka 6 kita turunkan. Nah, setelah diturunkan menjadi 16, kira-kira 16 dibagi 8 itu sama dengan berapa? Iya, yaitu hasilnya berapa? 2, ya. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. Maka 2 dikembalikan lagi dikali dengan 8 sama dengan 16. Baru 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi 96 dibagi 8 sama dengan 12, ya. Baiklah anak-anak, ini mungkin proses pembagian, dan yang tadi adalah perkalian. Kalian bisa belajar lagi di rumah, ya. Bisa diajari kakaknya atau kedua orang tua kalian. Baik, alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya berpesan selalu patuh pada orang tua, sholat, dan mengaji. Untuk itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.